pertemuan pertama yaitu hubungan antara kalor dengan energi listrik. Dimana di sini saya mengambil soal nomor 2 yaitu sebuah pemanas air memiliki hambatan sebesar 150 ohm dipasang pada tegangan 30 volt. Hitunglah daya pemanas air tersebut. Nah, di sini diketahui yaitu R sama dengan 150 ohm dan V sama dengan 30 volt. Nah, yang ditanya adalah daya atau P. Nah, di sini rumusnya yaitu P sama dengan V kuadrat per R. Yang diketahui, kita lihat dari yang diketahui tadi yaitu V-nya adalah 30 dan R-nya sama dengan 150. Jadi 30 kuadrat per 150. P sama dengan 900 per 150 dan nilai P adalah 6 watt karena satuan dari daya yaitu watt. Nah, untuk pertemuan kedua listrik statis saya mengambil soal nomor 1. Dua muatan listrik Q1 dan Q2 menimbulkan gaya tolak menolak sebesar F pada saat jarak kedua muatan R. Jika gaya tolaknya menjadi 4F, maka jarak antara kedua muatan menjadi, di sini yang diketahui ada F1 sama dengan F, F2 sama dengan 4F, R1 sama dengan R, dan yang ditanya adalah R2. Nah, ingat rumus gaya elektrostatis yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Artinya gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka maka rumusnya yang kita dapat adalah F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, F1 yaitu 1, nilainya 1. Yang tadi yang diketahui adalah F1 sama dengan F atau 1, kita anggap aja 1, dan F2 sama dengan 4F sama dengan R2 kuadrat per R. Nah, di sini 4R kuadrat nilainya dipindahkan ke ruas kiri dan kita mendapatkan hasil yaitu 4R kuadrat. 4R2 kuadrat sama dengan R dan R2 kuadrat sama dengan 1/4R. Untuk menghapus kuadratnya kita akarkan dan kita mendapatkan hasil yaitu setengah dari R atau 0,5R. Pertemuan 3 yaitu tegangan dan hambatan. Di sini saya mengambil soal nomor 3. Dua buah resistor masing-masing 6 ohm dan 3 ohm disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tentukan hambatan total dan tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, di sini diketahui yaitu R1-nya 6 ohm dan R2-nya 3 ohm. Dan untuk menjawab soal A yaitu kita mencari R total dengan rumus R1 tambah R2 yaitu 6 ditambah 3 sama dengan 9 ohm. Dan untuk menentukan tegangan pada masing-masing hambatan kita tentukan F1-nya terlebih dahulu yaitu R1 per R total dikali R2. Sumbernya adalah 12 volt. Tentukan angkanya yaitu 6 per 9 dikali 12 sama dengan 8 volt. Nah, selanjutnya kita mencari F2, dimana rumusnya adalah R2 per R total dikali R2. Dan kita mendapatkan hasil 8 volt. Hitunglah besarnya tegangan pada hambatan 3 ohm. Nah, di sini yang diketahui adalah R totalnya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12 ohm. Dan V-nya sama dengan 120 volt. Nah, sebelumnya kita harus mencari nilai I terlebih dahulu yaitu V dikali R. V per R sama dengan 120 per 12. Dan kita dapat adalah 10 ampere. Dan yang ditanya adalah hitunglah besarnya tegangan pada hambatan 3 ohm. Arus yang mengalir pada 3 ohm sama dengan 10 ampere. Nah, tegangan pada 3 ohm yaitu V sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30.
Baiklah, berikutnya pertemuan 5 yaitu medan magnet. Nah, di sini saya mengambil soal nomor 11 yaitu perbandingan jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 1:4. Nah, yang diketahui adalah perbandingan jumlah lilitannya yaitu MP dibanding MS sama dengan 1:4. Dan selanjutnya tegangan dan kuat arus maksudnya masing-masing. Nah, tegangan yang masuknya yaitu MP sama dengan 10 volt dan kuat arus yang masuk yaitu 2 ampere dan P kalornya yaitu 4 watt. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada transformator tersebut adalah 4 watt dan tegangan keluarnya adalah 40 volt. Fs sama dengan 40 volt. Kuat arus yang ditanya adalah kuat arus keluarnya sebesar. Nah, yaitu yang ditanya adalah IS sama dengan titik-titik. Rumusnya adalah besar kuat arus keluarnya bisa kita cari dengan menggunakan rumus PS sama dengan P primer dikurang P kalor. Selanjutnya PS dikali IS sama dengan PP dikali IP sekurang 4. PS-nya tadi yaitu 40 volt dikali IS. Nah, yang kita cari adalah IS. Di sekundernya sama dengan 10 dikali 2 dikurang 4. 10-nya tadi dari P primer. Nah, kita masukkan 40-nya ke ruas kanan. Kita jumlahkan 16/40 sama dengan 0,4 ampere. Konduktor sejajar masing-masing luasnya 10 cm kuadrat dan diberikan muatan yang berlawanan jenis masing-masing sebesar 40 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kuat medan listrik yang timbul antara kedua plat adalah permitivitas 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton kali M kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari dulu nilainya ini yaitu 40 dikali 10 pangkat min 6 kolom per 10 pangkat min 3 M kuadrat. Nah, min 3 ini kita dapat dari nilai A yaitu 10 cm kuadrat. 10 cm kuadrat itu sama dengan 10 dikali 10 min 4 M kuadrat sama dengan 10 dikali 10 min pangkat min 3 M kuadrat. Nah, ini kita akan menentukan kuat medan listrik yang timbul antara kedua plat yaitu rumusnya dan kita masukkan angkanya yaitu 40 dikali 10 pangkat min 3 per 8,85 dikali 10 min 12. Nah, kita dapat 4,52 dikali 10 pangkat min 9 Newton per kolom. Newton per kolom. Nah, sekarang pertemuan 8 yaitu induksi elektromagnetik. Nah, di sini telah tersedia data spesifik generator A dan B. Nah, yang diketahui adalah jumlah lilitan generator A sama dengan 1200 lilitan dan jumlah lilitan generator B yaitu 6000 lilitan. Induksi magnet A sama dengan 0,05 dan induksi magnet B yaitu 0,03. Yang ditanya adalah perbandingan DGL maksimum generator A dan B. Nah, di sini rumusnya yaitu NA kali NB AW sin WT per NA dikali WB AW sin WT. Nah, jadi AW sin WT-nya itu telah habis dibagi ya. Dan rumus akhirnya yaitu NA dikali BA per NB dikali BB. Nah, kita masukkan angkanya yaitu 1200 dikali 0,05 per 6000 dikali 0,03 dan yang kita dapat yaitu 60 per 180 dan hasil akhirnya yaitu 1/3. Jadi perbandingan DGL maksimum generator A dan B adalah 1:3. Dan selanjutnya yaitu pertemuan 9 transformator. Saya mengambil soal nomor 14. Jika
Jika daya listrik yang mengalir pada piparan primer dan sekunder sebuah transformator berturut-turut sebesar 350 watt dan 70 watt, berapakah efisiensi transformator tersebut? Nah, di sini yang ditanya adalah efisiensi. Yang diketahui adalah P primer sama dengan 350 watt dan P sekunder sama dengan 70 watt. Dan yang ditanya adalah efisiensinya. Nah, jawabannya adalah seperti yang telah tersedia di situ, yaitu adalah rumusnya. Efisiensinya sama dengan kali 100%. Nah, 70 per 350 dikasih 100%. Nah, 70 per 350 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 70 dan hasilnya adalah 1/5 dikali 100% dan hasilnya adalah 20%. Jadi efisiensi transformator tersebut adalah 20%. Nah, selanjutnya ke pertemuan selanjutnya, yaitu gelombang. Seutas tali yang panjangnya 5 meter, masanya 4 gram, ditegangkan dengan gaya 2 Newton dan salah satu ujungnya digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Hitunglah cepat rambat gelombang pada tali tersebut dan panjang gelombang pada tali tersebut. Nah, yang diketahui yaitu L sama dengan 5 meter, M sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3 kg, dan gayanya yaitu 2 Newton, frekuensinya 50 Hz. Ditanya cepat rambat dan panjang gelombang. Nah, kecepatan transponsal pada dawai kita lihat di sini cara jawabannya. Saya cuma menjelaskan sedikit, yaitu di bagian sini. Nah, ini dapatnya 10 pangkat 4. Ini 2 dikali 5 yaitu 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Dan 10 pangkat minus 3 kita pindahkan ke atas, jadi 10 pangkat, jadi positif. Nah, jadi dapatnya lah 10 pangkat 4 per 4. Nah, dan hasil akhirnya yang kita dapat yaitu 50 meter per sekon. Nah, selanjutnya yaitu panjang gelombang. Panjang gelombangnya di sini kita ketahui rumusnya. Setelah kita ketahui rumusnya berikut ini, dan ini juga telah kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus yang kita dapat tadi. Nah, di sini karena di sini angka 50 dan di sini juga 50. Jadi ini dibagi dan dapat hasil panjang gelombangnya yaitu 1 meter. Nah, selanjutnya ke soal selanjutnya gelombang bunyi, yaitu saya mengambil soal nomor 15. Bus sebuah lokomotif mendekati stasiun dengan kecepatan 30 meter per sekon sambil mengeluarkan bunyi yang berfrekuensi 2000 Hz. Nah, di sini 30 meter per sekon ini yaitu kecepatan sekundernya 30 meter per sekon. Nah, di sini karena frekuensi yang dikeluarkan, jadi kita simbolkan dengan F sekunder sama dengan 2000 Hz. V primernya tidak diketahui, jadi otomatis 0 meter per sekon, dan V-nya sama dengan 330 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah frekuensi yang didengar atau frekuensi primer. Nah, di sini rumusnya yaitu frekuensi primer sama dengan frekuensi sekunder dikali V ditambah V primer per V dikurang V sekunder. Nah, di sini frekuensi sekundernya yaitu 2000 Hz dikali 330 tambah 0 per 330 dikurang 30. Nah, dapat. Nah, di sini yaitu 110 per 100. Jadi ini 330 per 300 sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3, jadi hasilnya 110 per 100. 110 per 100 kali 20 dikali 110 sama dengan 2000
200 Hz. Nah, selanjutnya kita ke pertemuan 12 yaitu optik. Di sini saya mengambil soal nomor 15 yaitu panjang fokus lensa okular dan objektif adalah 10 dan 5 cm. Nah, dan FOB-nya sama dengan 10 dan FOK-nya sama dengan 5 cm. Di sini jika mata berakomodasi minimum jarak antara lensa objektif dan okular 35 cm, maka perbesaran total mikroskop adalah, nah di sini D-nya sama dengan 33. Nah, selanjutnya kita ke pertemuan 12 yaitu optik. Di sini saya mengambil soal nomor 15. Panjang fokus lensa okular dan objektif adalah 10 dan 5 cm. Nah, di sini FOB-nya sama dengan 10 dan FOK-nya 5 cm. Jika mata berakomodasi minimum jarak antara lensa objektif dan okular 35 cm, maka perbesaran total mikroskop adalah D-nya di sini sama dengan 35 cm. Yang ditanya M atau perbesaran total mikroskop. Di sini mata yang tidak berakomodasi, maka kita bisa mencari jarak bayang oleh lensa objektif sebagai berikut. Ini rumus untuk mencari jarak bayang oleh lensa objektif. D sama dengan S action OB tambah F OB. Di sini D-nya, nilai D-nya yaitu 35 sama dengan S action OB tambah 5. Nah, X action-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri dan tandanya jadi berubah yaitu jadi minus. Nah, di sini jadi kita dapatkan 35 dikurang 5 sama dengan 30 cm. S aksen OB-nya sama dengan 30 cm. Nah, jarak benda dari lensa objektif yaitu 1 per S aksen OB tambah 1 per X OB sama dengan 1 per F OB. Nah, di sini 1 per S OB sama dengan min 1 per S aksen OB tambah 1 per F OB. 1 per S OB sama dengan 1 sama dengan minus F OB ditambah X aksen OB per F OB dikali X aksen OB. SOB nya, jadi kita ketahui SOB nya sama dengan 30 dikali 10 per 30 dikurang 10. SOB nya sama dengan 300 per 20. Nah, akhir SOB nya yaitu 15 cm. Jadi untuk menentukan perbesaran total mikroskop kita sudah bisa mencarinya, yaitu M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. M sama dengan 30 per 15 dan SN per FOK 25 per 5. Jadi kita dapat hasilnya yaitu 10 kali M-nya ya, dan perbesaran totalnya yaitu 10 kali. Nah, selanjutnya ke pertemuan yang terakhir yaitu gelombang cahaya. Di sini saya mengambil soal nomor 3. Untuk soalnya, sebuah kisti memiliki 12.500 garis bersebitan. Seberkas sinar pakromatis datang tegak lurus pada kisi. Bila spektrum orde pertama berbentuk sudut 30 derajat dengan garis nol pada kisi, maka panjang gelombang sinar tersebut adalah nah, di sini yang diketahui adalah N sama dengan 12.500 per centimeter. Di sini sinnya sudutnya yaitu 30. Sin 30 adalah setengah, seperdua atau sama dengan 0,5. Yang ditanya adalah panjang gelombang sinar tersebut. Nah, di sini telah ditentukan rumusnya. Rumus umumnya yaitu kita masukkan angkanya. Ini pindah ke ruas kiri. Jadi seperti ini. 4 dikali 10 pangkat minus 5 cm dikali 10 pangkat minus 2. 4 dikali 10 pangkat 5 10 pangkat minus 5 cm ini kita disederhanakan dari sini ya, bentuk dari
dikali 10 pangkat 3 atau 4000 atau hasilnya 4000 ya, sama dengan 10 pangkat minus 10 kali 4 dikali 10 pangkat 3 itu